Real pun juga sangat sulit untuk bisa memberikan umpan kepada Witan, memberikan umpan kepada Sadil. Hampir saja tadi umpan yang tidak matang dari Witan Sulaiman. Gagal kembali Firza. Masuk kepada Witan, dibaca dengan sangat baik tadi oleh Muad Bayati. Berduel Witan Sulaiman. Ya, Firza harus melakukan bola-bola passing yang begitu baik ya. Jangan melakukan bola-bola yang tidak disengaja dengan efek seperti itu, Bung Hai. Karena situasi masih berada dalam pertahanan Indonesia. Nasir Tilbaks. Langsung pada Indra Mustafa. Kini Rafli Mursalim. Ada Suhail, Ahmad Suhail, Afmawindi, Rahmat Irianto, Sahrian Abimanyu, Khalid Muhammad. Masih Khalid. Sahrian Abimanyu ke kanan. Ada Sadil Ramdhani. Masih Sadil. Berusaha dia melewati Al-Bakhir. Masih Sadil Ramdhani. Masih Sadil. Ada Abdullah Sai datang tadi membantu Abdullah Ali Sai dari Qatar, menilai saja pergerakan Sadil Ramdhani dan tidak berdayalah serangan Indonesia, Bung Supri. Ya, sulit ya ketika Sadil mencoba ingin melakukan sebuah soloran ataupun melakukan penetrasi, karena bagaimanapun kemampuan keberanian pemain-pemain Qatar untuk melakukan pressing 1 lawan 1 mereka begitu kuat. Kembali pelanggaran terhadap pemain Qatar. Hasim Ali Abdul Latif tadi dilakukan pemain Indonesia. Terlambat ya. Asnawi terlambat tadi untuk melakukan tackling, sehingga dinilai wasit Sifakon dari Thailand adalah sebuah pelanggaran. Inilah Asnawi Mangku Alam Bahar, pemain asal klub PSM Makassar. Khalid Muhammad nampaknya akan melakukan tendangan bebas. Ada kita lihat Abdul Rashid Al-Umara, Wa'ad Bayati, Suhail Al-Mawindi berada di kotak penalti, sangat berbahaya. Abdullah Nasir di kotak penalti, sangat berbahaya. Masih shooting langsung dan kembali bobol. Hasim Ali Abdul Latif terlalu mudah merajalela para pemain Qatar di wilayah Indonesia, di wilayah pertahanan Indonesia. Sangat mudah untuk berbuat sesuatu di kotak penalti Indonesia, Bung Supri. Ya, kita lihat ya. Indra Mustafa lepas, kemudian Umaro berada dalam posisi bebas tanpa pengawalan, dan pemain Qatar lainnya Hasim Ali Abdul Latif mencoba untuk melakukan syuting dan memang tidak ada pemain kita pun yang menutup ruang. Kita lihat dengan kaki kanan menempatkan bola di sebelah sisi kanan Muhammad Riyandi, menambah keunggulan Qatar menjadi 5-1. Situasi yang sulit ketika para pemain kita tidak banyak atau mampu mengantisipasi bola-bola crossing. Ya, mudah-mudahan masih ada rasa kepercayaan diri dari para pemain Indonesia untuk bisa berbuat sesuatu melawan Qatar ini. Tertinggal 5-1 Indonesia. Sahrian Abimanyu tadi, Indra Mustafa. Sebuah skor yang sangat mencolok, margin 4 gol, sangat merugikan tentu saja untuk bersaing dengan lawan-lawannya di grup A. Kembali salah Firza Andika kepada Witan Sulaiman. Muhammad Riyandi kepada Riyad Irianto. Lutfi Asnawi. Sahrian Abimanyu langsung pada Witan. Dan Witan pun tidak pernah berani untuk mengontrol bola. Betul. Di satu sisi ada pressing, di satu sisi dia tidak berani untuk menguasai bola. Kita lihat aliran bola masih berada di horizontal tahanan Indonesia. Padahal bola-bola matang sangat diharapkan datang dari Rio lini tengah Indonesia. Betul. Egi Maulana Fikri. Masih Egi. Gagal Egi. Disapu saja tadi oleh Yusuf Aiman Al-Farahat. Hasim Ali Abdul Latif. Gagal dia untuk memperdaya pengawalan dari Asnawi. Lutfi ke belakang. Irianto ke samping kepada Indra Mustafa. Sahrian Abimanyu. Firza Andika. Pelan-pelan berusaha membangun serangan. Langsung ke depan. Arahkan kepada Mursalim. Kontrol yang tidak baik dari Mursalim. Lepas begitu saja langsung menuju penjaga gawang Salah Zakaria Hasan. Siapa yang diberikan oleh Zakaria Hasan? Langsung pada Abdul Rashid Umara. Dikejar Abdullah Nasir.
Wan Al-Bayati ke belakang pada Salah Zakaria Hasan. Sapu depan, arahkan pada Muhammad Wan Al-Bayati. Dibiarkan oleh Sahrian, sangat berbahaya Abdul Rashid. Akhirnya Abdullah Nasir, masih Abdullah Nasir Al-Murisi. Dibuang saja tadi oleh Firza Andika. Terlihat pelatih Indra Safri belum ada perubahan taktik yang benar-benar signifikan berubah di babak kedua ini, Bung Supri. Saya sangat setuju, Bung Ay. Apalagi situasi ketika defend ataupun ketika para pemain kita menguasai bola. Tujuan apa mereka ingin bermain? Apakah melakukan counter attack atau mencoba untuk melakukan zona marking? Ini jelas memang belum ada perubahan. Tendangan gawang buat Indonesia, Muhammad Riyandi yang akan melakukan tendangan gawang. Terlalu baik dari tendangan gawang Muhammad Riyandi. Sahrian Abimanyu umpan ke kanan, arahkan kepada Sadil. Kontrol yang sangat luar biasa dari Sadil. Masih Sadil, langsung ke depan, arahkan kepada Witan. Berhasil Witan untuk menguasai bola. Lempar ke dalam buat Indonesia. Meskipun diburu tadi Witan oleh Yusuf Aiman Farohat. Terjadi pergantian pemain nomor punggung 9. Rafli Mursalin digantikan oleh Rivaldo Totfere. Selain Rafli memang tidak terlalu berperan maksimal, pasokan-pasokan atau bola-bola matang buat Rafli memang tidak terlalu banyak. Iya, itu efek dari mentoknya atau belum terjalinnya kolaborasi yang sangat baik lini tengah dari U19. Sahrial masih kesulitan, kemudian Witan pun juga masih tidak dalam perform terbaik untuk di pertandingan sore malam hari ini. Ya, semoga saja dengan masuknya Rivaldo Totfere, pasokan bola-bola matang atau BBM buat para pemain Indonesia yang terisolir di depan semakin baik. Lalu mudah tadi ditangkap oleh penjaga gawang Salah Zakaria Hasan. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Indra Mustafa. Jauh-jauh saja untuk melempar ke dalam tadi. Perjalanan Indra Mustafa dari belakang ke depan. Asnawi menunggu tadi, hampir saja dicuri oleh Abdul Rashid Umaro. Kini Indra Mustafa. Siapa yang dipegang oleh Indra? Diputus langsung tadi oleh Abdullah Alisai. Masih langsung ke depan pada Abdul Rashid. Dan gol dari Abdul Rashid Umaro. Selain umpan terobosan yang baik, penjaga gawang Riyandi pun tidak terlalu berani untuk memutuskan peluang lebih cepat, Bung Supri. Iya, di situ timing ya, di situ timing, di situ keberanian. Terlepas dari umpan, kembali lagi kesalahan yang dilakukan oleh Indra Mustafa membuat budi-budi gol Qatar bertambah. Kita lihat upaya dari pemain Qatar Abdullah Umaro menambah unggulan Qatar menjadi 6-1. Gol yang begitu mudah, gol yang sangat tidak kita bisa mengerti dengan situasi orang pemain Qatar dapat melakukan atau mencetak gol dengan kesalahan pemain belakang. Ini yang sangat disayangkan, Bung Ahai. Ya, mudah-mudahan masih tetap percaya diri dan mampu bangkit para pemain Indonesia menghadapi Qatar ini, karena bagaimanapun ini pertandingan kedua, nanti ada pertandingan ketiga melawan Uni Emirat Arab. Peluang tetap masih terbuka meskipun tetap sangat berat, tapi seberat apapun, sekecil apapun, peluang itu tetap ada untuk bisa lolos dari penyisihan grup A. Semoga tidak saja menjadi sinyal buruk setelah pada tahun 90 dan 94 kita selalu gagal saat menjadi tuan rumah Piala Asia di bawah usia 19 tahun ini, Bung Supri. Saat itu Anda bermain, Bung Supri. Betul, waktu itu era Primavera kita juga gagal. Walaupun kita mampu memenangkan pertandingan melawan Uzbekistan, kita mampu menahan Qatar 1-1 ketika itu. Dan lawan Suriah kita dikalahkan dengan skor 0-4. Dan sebelum di pertandingan atau event ini pun kita pernah bertemu dengan Qatar, Bung Supri. Iya. Beberapa kali memang kalau berbicara rekor pertemuan, kita jelas di tahun 1986 di grup A kita pun juga mengalami kekalahan 3-0. Kemudian di tahun 90 kita kalah 2-1. Kemudian di tahun 1994 1-1 dan 2004 Qatar menang dengan
skor 1-0 di ajang yang sama, Piala Asia Under 19. Sadir Ramdhani, Rivaldo Terfere langsung ke depan, kembali terisolir posisi atau keberadaan Egy Maulana Fikri untuk menerima pasukan-pasukan BBM dari para pemain Indonesia atau bola-bola matang dari para pemain Indonesia. Sangat sulit untuk menyentuh pemain depan Indonesia dari tengah Indonesia. Kini langsung kita lihat ada Firza Andika dibangi oleh Abdullah Nasir. Ada Andika langsung meletak penalti dan hampir saja tadi Ahmad Suhail Al-Hamawindi melakukan gol bunuh diri, tapi antisipasi yang cepat dari Salah Zakaria Hasan mampu mengantisipasi kesalahan tersebut sehingga tidak terjadilah gol bunuh diri buat Qatar. Salah Zakaria Hasan langsung ke depan, arahkan kepada Hashim Ali Abdul Latif, namun mentah di kaki para pemain Indonesia. Sadir Ramdhani, masih Sadir ke tengah pada Lutfi, kembali kepada Ramdhani, masih Sadir, arahkan kepada Egy Maulana Fikri, masih Egy langsung ke depan dan sangat sulit buat Egy berjuang sendirian dari ketemuan para pemain Qatar yang bermain sangat baik di lini pertahanan dari Indonesia. Maksudnya Qatar serangan terus dilakukan oleh para pemain Indonesia. Ada Sahrian Abimanyu langsung pada Firza Andika lagi, masih Firza, ada Witan Sulaiman ke belakang, Sadir Ramdhani, Lutfi Kamal shooting, lalu jauh dan wasit Sifakon dari Thailand pun langsung menghampiri posisi tergeletaknya pemain Qatar yang memang sudah menunggu tadi untuk diberi perawatan dari tim medis Qatar karena memang seperti kram ataukah memang ini triki-triki yang dilakukan para pemain Qatar, Bung Supri. Iya, beberapa kali ya, tidak hanya di babak kedua aja. Di babak pertama mereka juga mencoba untuk mengulur-ulur waktu, killing time dengan situasi untuk sementara mereka unggul. Ya, situasi seperti ini para pemain kita harus lebih fokus, lebih sabar, jangan sampai terpancing. Kemudian juga mereka harus bermain dengan karakter mereka. Sepertinya sepanjang babak pertama mereka belum terlihat, terutama di tengah timnas kita, Bung Hai. Selalu sulit untuk bisa mengalirkan bola, memberikan suplai ke Egy maupun ke Sadir Ramdhani. Ya jelas, suplai bola-bola matang ke Egy atau di depan Indonesia ke kiri lewat Sadil atau Rifa, maksudnya Witan pun sangat sulit untuk dialiri bola-bola matang dari para pemain tengah Indonesia karena memang posisi mereka sangat terisolir, Bung Supri. Iya, di satu sisi mereka terisolir, kemudian ada pressing yang para pemain kita belum bisa keluar dari pressing. Sahrian sedikitnya agak keluar di 5 menit babak pertama, kemudian di awal-awal babak kedua ini memang kontribusinya masih belum begitu maksimal. Ya, terjadi pergantian pemain. Ahmad Al-Ghanihi menggantikan Abdullah Nasir Al-Murisi. Nomor punggung 9 Ahmad Al-Ghanihi masuk menggantikan nomor punggung 11 Abdullah Nasir Al-Murisi tadi. Inilah Al-Ghanihi, Witan Sulaiman, Sahrian Abimanyu, kembali gagal Sahrian. Langsung arahkan kepada Wa'ad Al-Bayati, Khalid Muhammad, masih Khalid Muhammad Al-Bayati langsung ke kotak penalti, arahkan tadi Al-Ghanihi, gagal. Kini kita lihat ada Sadir Ramdhani menari-nari Sadil ke kanan, ada Asnawi mencari rekan Asnawi, Rivaldo Terfere ke tengah, ada Lutfi Kamal. Masih bersemangat para pemain Indonesia untuk bisa mencetak gol lewat Firza Andika. Kini Witan Sulaiman, masih Witan berhadapan dengan Nasir Firbaksi pada Firza Andika lagi, masih Firza dicuri atau dihadang saja oleh Khalid Muhammad. Nah, kini Qatar memegang kendali. Ada penang Al-Ghanihi, Ahmad Al-Ghanihi keluar lapangan pertandingan, lempar ke dalam buat Indonesia. Masih tertinggal 6-1, sebuah margin yang benar-benar sangat besar. Sadir Ramdhani dari tengah, arahkan kepada Rivaldo Terfere, masih Rivaldo dihadang oleh Abdullah Alizai dan dibuang tadi dengan
sangat jauh oleh Ahmad Al-Bakhit. Lutfi Kamal, Rivaldo Tevere. Kini Indonesia berusaha membangun serangan. Gagal kembali tadi. Serangan cepat dari Abdullah. Keluar dari sarangnya tadi penjaga gawang Muhammad Riyandi. Witan Sulaiman berduel kini dengan Nasir Rofirobax. Masih Witan Sulaiman. Dihadang dengan sangat baik tadi. Dan kini Witan Sulaiman memegang bola kembali. Egy Maulana Fikri. Masih Egy di kotak penalti. Pelanggaran jelas dilakukan tadi oleh Ahmad Al-Ghalihi. Iya, di depan wasit ya, jelas ya bahwa ini adalah sebuah pelanggaran. Upaya overlapping yang dilakukan oleh Firza Andika. Kartu kuning buat Al-Ghalihi. Penerobosan yang matang namun dijatuhkan tadi kita lihat Firza Andika oleh Ahmad Al-Ghalihi. Tangan bebas sangat tipis. Oh, nampaknya harus dimundurkan kembali menurut wasit Sipakon dari Thailand. Ada Indra Mustafa inilah. Apa kartu kuning buat Al-Wahid. Ada sekitar 5 pemain Indonesia yang berada di kotak penalti, sedangkan Rivaldo Tevere yang akan melakukan tendangan bebas. Semoga saja akan bisa mencetak gol. Rivaldo Tevere berusaha mengirimkan umpan peluang yang sangat baik buat Indonesia. Tentu saja Rivaldo Tevere lakukan sudah sangat berbahaya dan gol! Rivaldo Tevere mencetak gol dengan sangat-sangat cantik tadi untuk mengubah skor menjadi 6-2, sedikit memperkecil ketertinggalan Indonesia dari Qatar, Bung Supri. Iya, kita lihat bagaimana flashing yang dilakukan oleh Rivaldo Tevere menempatkan bola di ujung sebelah kiri penjaga gawang dari Qatar, mampu untuk membuat situasi Indonesia menjadi 2. Mudah-mudahan ini adalah gol yang sangat penting untuk bisa semakin membangkitkan semangat para pemain kita mengejar ketertinggalan. Ya, semoga saja gol tadi membawa semangat dan kebangkitan Indonesia menghadapi Qatar ini. Dan tentu saja pertandingan ini memang sangat-sangat penting nilainya untuk bisa melaju ke babak berikutnya di Piala Asia di bawah usia 19 tahun 2018 yang berlangsung di kandang sendiri. Indra Mustafa pendek saja ada tadi Lutfi Kamal. Asnawi Mangku Alam, masih Asnawi. Siapa yang diberikan oleh Asnawi? Langsung terpang arahkan kepada Egy Maulana Fikri. Masih Egy. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Yusuf Aiman Farahat. Dan nampaknya kartu kuning dari wasit Sipakon buat nampaknya hanya mendapatkan peringatan. Saya pikir mendapatkan kartu kuning, padahal sebuah pelanggaran sangat serius tadi, Bu. Ya, ada tarikan, kita lihat. Mencoba untuk menabrak Egy, walaupun memang perbedaan fisik, perbedaan postur tubuh ya. Sadil Ramdhani, Adal Sadil, Abdul Rashid tadi, Irianto, masih Irianto, Sadil Ramdhani, gagal Sadil Ramdhani, Abdul Ali Said. Salah kembali para pemain Indonesia. Abdul Rashid, dan alhamdulillah berhasil dikuasai hampir saja. Alhamdulillah berhasil dikuasai Muhammad Riyandi. Hampir saja tercuri gol tadi Indonesia. Kesalahan kembali dilakukan para pemain Indonesia, khususnya para pemain belakang, Bung Supri. Iya, Indra Mustafa harus fokus. Situasi sulit Indonesia ketika kamu melakukan sebuah pelanggaran ataupun blunder. Kembali serangan dari Indonesia. Gagal dari kini Rivaldo. Masuk Asnawi, Rivaldo. Asnawi lagi, Rivaldo. Masih Rivaldo. Pelanggaran! Jelas pelanggaran. Lakukan terhadap Rivaldo Tevere dari maksudnya Yusuf Aiman Farahat tadi. Kartu kuning buat Yusuf Aiman Farahat. Tendangan Asnawi mengganjal Al-Wahid. Rivaldo mengambil bola, berusaha melewati, dan disitulah Yusuf Aiman Farahat dan Hafiz tadi menjatuhkan Rivaldo untuk mengubah situasi menjadi tendangan bebas buat Indonesia. Semoga ini menjadi peluang yang baik untuk bisa
Iya, betul. Kesalahan, Bung. Iya, kembali lagi bahwa upaya dari Indra Mustafa dengan seolah-olah dia tuh licin dengan situasi lapang yang memang agak berair, Bung Ahai. Tapi situasi ini tidak boleh terjadi karena begitu dia melakukan sebuah error, kesalahan dalam mengantisipasi, jelas gawang dari Muhammad Riyandi selalu akan dibobol oleh kecepatan dan kemampuan Umaro. Hampir saja tadi Abdul Rashid Umaro bisa mencetak gol beruntung. Kini kita mengharapkan tendangan bebas dari Sadil Ramdhani dari sekitar 20 meter gawang Salah Zakaria Hasan. Sadil Ramdhani lakukan dan gol! Sadil dan gol! 6-3 Indonesia sedikit memperkecil ketinggalan menjadi 3-6. Sebuah gol yang sangat berharga, penting Bung Supri, Iya. untuk berlaga atau berjuang di kejuaraan ini, Bung Supri. Iya, kembali lagi bahwa set piece, bola-bola mati harus mereka maksimalkan. Todd Ferre sudah melakukannya, Lutfi Kamal sudah melakukannya. Sekarang giliran Sadil Ramdhani menambah umur kita menjadi 3-6. 3-6 Indonesia versus Qatar. Gol tadi diciptakan oleh Sadil Ramdhani. Kini lempar ke dalam buat Indonesia. Tentu saja masih ada waktu untuk bisa memperkecil atau kalau bisa untuk menyamakan kedudukan. Kini lewat Indra Mustafa, masih Indra ke kiri, ada Firza Andika, masih Firza, Sahrian Abimanyu, Witan Sulaiman, masih Witan berusaha tadi melewati Nasir Ribak, tapi gagal tadi. Sorak-sorai penonton Indonesia hidup kembali setelah sedikit tenang, sedikit silent tadi setelah ketinggalan banyak gol. Tapi gol Sadil sedikit membawa semangat dan rasa percaya diri para pemain Indonesia. Witan Sulaiman gagal tadi untuk memperdaya Nasir Baksi. Sekarang Abdul Rashid Umaro langsung kepada Ahmad Al-Ghani. Sayang saja dengan sangat baik lewat Rahmat Irianto tadi pergerakan Abdul Rashid Umaro hampir saja berhasil melewati Rahmat Irianto. Abdul Rashid Umaro tadi. Iya, cover yang sangat baik ya, intercept yang sangat baik, keputusan yang sangat tepat dari Rahmat Irianto. Nasir Baksi, masih Nasir Baksi. Siapa yang akan diberikan pada Ahmad Al-Ghani? Berduel dengan Firza Andika. Nampaknya lemparan ke dalam buat Qatar tadi. Inilah Firza Andika. Nasir Baksi akan melakukan lemparan ke dalam. Arahkan kepada Ahmad Al-Ghani. Ada Firza berduel dengan Witan. Masih Witan. Satu bola kembali keluar lapangan pertandingan. Namun terjadi lempar ke dalam. Nasir Baksi arahkan kepada Ahmad Al-Ghani. Ada terlihat Abdul Rashid Umaro. Ada Witan Sulaiman langsung ke depan. Tapi ada Yusuf Aiman Aparahat tadi berusaha dikejar pada Al-Bakir. Kini ada Sadil Ramdhani kepada Egi. Masih Egi. Egi dibuang tadi. Nampaknya hanya menghasilkan tendangan gawang saja buat Qatar. Bukan sebuah tendangan penjuru seperti yang diharapkan oleh Egi Maulana Fikri tadi. Nampaknya Salah Zakaria Hasan sedikit terlihat kelemahannya menghadapi tendangan-tendangan bola-bola mati, Bung Supri. Betul, beberapa kali ya jelas ya. Kualitas dari tendangan Todd Ferre begitu baik. Kemudian kekuatan power dari shooting yang dilakukan oleh Sadil juga begitu bagus dan akurat. Situasi-situasi seperti ini yang mereka harus manfaatkan dengan baik dengan ketertinggalan 6-3 dengan kembali kiri dari tengah. Witan Sulaiman kembali ke belakang kepada Sahrian Abimanyu. Cantik sekali Firza. Ada Witan. Masih Witan. Ke tengah ada Rivaldo. Masih Rivaldo. Berikan sama Rivaldo. Masih Rivaldo. Di kotak penalti. Rivaldo. Dan Rivaldo. Todd Ferre mencetak gol tambahan buat Indonesia. Semakin pecah Stadion Gelora Bung Karno menyambut gol keempat Indonesia yang diciptakan oleh Rivaldo Todd Ferre, Bung Supri. kita lihat bagaimana
bagaimana kualitas skill dari Rivaldo. Meliuk-liuk kemudian sekali melewati pemain belakang dari Qatar. Dan dia melakukan shooting dengan begitu akurat, begitu keras. Masukkan bola di posisi tiang jauh dari gawang Qatar. 4-6 untuk Indonesia. Kemudian mudah-mudahan jadi momentum untuk motivasi dan kebangkitan para pemain kita. Semakin ramai menyambut gol keempat Rivaldo Tonsere, memperkecilkan tinggal menjadi 4-6. Indonesia melawan Qatar, sebuah perjuangan yang luar biasa dari anak-anak Garuda. Kini Qatar berusaha membangun serangan dari Khalid Muhammad, masih boleh bersama kekuatan Bayani. Akhirnya ada Rianto, Zahrian Habib Bayu langsung lutut ke depan, masuknya kepada Eki Maulana Fikri, namun ada Yusuf Aiman Karohan langsung ke depan, hasilnya kepada kembali Qatar. Dibuang tadi oleh Abdullah Anisai dan terjadilah lempar ke dalam Indonesia. Masih ada waktu untuk bisa mencetak gol ke gawang Qatar. Kini Indonesia lewat Lutfi Kamal Asnawi. Kini ada cantik sekali Sadil, ke kiri tepat oleh Firza Andika. Masih Firza, siapa yang diberikan Firza? Masuk ke dalam, ada Witan Sulaiman. Masih Witan, benar dengan Nasir Firman. Masih Witan Sulaiman, siapa yang diberikan oleh Witan? Masih tenang saja ke depan. Kita tempat sebagai Eki Maulana Fikri di satu-satu nampaknya oleh Ahmad Al-Ghani. Lempar ke dalam buat Indonesia. Ya, bermainlah dengan karakter kalian. Bermainlah dengan 1-2 sentuhan dengan sirkulasi bola cepat. Kemudian bola-bola terupas, itu menjadi kelebihan para pemain kita ketika ingin mengandalkan sisi kecepatan. Lempar ke dalam Indra Mustafa, langsung ke kotak penalti berbahaya dan disudut tadi oleh Yusuf Aiman Al-Farahat. Kini nomor punggung 16 Hasim Ali langsung ke depan, arahkan kepada Abdul Rashid Al-Qamaro. Kontrol yang sangat baik, ada di tengah Sahrian Abimanyu, Eki Maulana Fikri, masih Eki, dia Rian, dan Witan Sulaiman, kembali Eki Maulana Fikri, sebuah peluang yang sangat baik. Abdul Rashid hadap para pemain dari Indonesia, masih Abdul Rashid. Ke kanan ada Ahmad Al-Ghani, pelanggaran tadi dilakukan antara ada Abdul Al-Ghani dari Lutfi Kamal. Ya sayang ya, sebuah peluang dari Witan. Kembali lagi 1-2 sentuhan yang begitu dinamis. Witan mendapat peluang tidak mampu untuk lebih memaksimalkan. Kita lihat bagaimana terupas yang dilakukan oleh Egy tidak bisa dimaksimalkan oleh Witan Sulaiman untuk lebih memperkecil ketertinggalan. Nampaknya ada pergantian pemain. Nomor punggung 6 dari Qatar akan masuk, yaitu Muhammad Al-Yazidi. Nomor 6 Al-Yazidi, Bung Ai. Nasir Al-Yazidi masuk. Nampaknya mereka cepat untuk mengantisipasi celah yang ada di belakang dari Qatar ini, Bung Supri. Iya, kita lihat ya bagaimana mereka mencoba untuk selalu mengulur-ngulur waktu. Dalam situasi mereka sedikitnya ada tekanan dengan para pemain kita mampu untuk membuat 4 gol. Kita lihat nomor 16 Abdul Latif, Ali Abdul Latif. Banyak pelanggaran atau tendangan bebas buat Qatar. Akan dihadapi nomor punggung 17 Muhammad Wa'ad Al-Bayati. Nomor punggung 14 pun nampaknya telah dipersiapkan, nampaknya tidak jadi. Kini Wa'ad Al-Bayati akan melakukan tendangan bebas langsung ke kotak penalti, arahkan pada Abdul Rashid tadi. Abdullah Syai tadi, Ahmad Rianto, ada bola ke depan, ada Syuhail, Abdullah Ali Syai, Asnawi Mangku Alam, kuasai bola para pemain Garuda. Keluar lapangan pertandingan tadi. Sebuah pertarungan atau pertandingan yang benar-benar sangat luar biasa. Pergantian pemain dari Qatar. Nomor punggung 14 Isya Ahmad Falangi masuk menggantikan nomor punggung 16 yaitu Hasim Ali Abdul Latif. Isya Ahmad Falangi adalah pemain yang bermain di pertandingan kemarin saat melawan Uni Emirat Arab, Bung Supri. Betul. Ini perlu diwaspadai ya. Pemain ini juga memiliki kemampuan, skill, kecepatan juga, visi bermain.
mainkan untuk bisa. Semoga saja para pemain Indonesia tidak melakukan kesalahan-kesalahan di lini Intinya belakang. di situ, Bung Ai. Sebuah banyak 5 Ya, kita gol, lihat. hampir Nur 5 gol. Hidayat 5 gol melakukan terjadi kesalahan. dari lini belakang, Bung Supri. Semua error yang dilakukan oleh para pemain kita. Pergantian pemain pun, Indra Mustafa pun juga masih belum memiliki kekuatan dalam mengambil sebuah antisipasi. Isa Ahmad Pelangi masuk menggantikan Hasim Ali Abdul Latif. Abdul Rashid Almaro, masih Abdul Rashid, luar biasa penguasaan bola dari Abdul Rashid, dikejar tadi oleh Asnawi. Kini pelancaran dilakukan oleh Khalid Muhammad tadi. Nampaknya langsung dihampiri oleh wasit Sipakon dan kartu kuning dari wasit Sipakon buat Khalid Muhammad. Pelanggaran dilakukan terhadap Rahmat Irianto, kapten kesebelasan Indonesia. Dengan sengaja dia menendang Rahmat Irianto. Ya, sebuah keputusan yang sangat baik dari pengadil yang memberikan kartu kuning untuk Khalid Muhammad. Sahrian Abimanyu, masih Sahrian Abimanyu langsung kepada Eki Maulana Fikri, tapi tidak dibaca dengan sangat baik. Memang umpannya tidak jelas tadi, Bung Supri. Iya, ada keraguan-raguan ya antara memberikan passing sehingga Eki tidak bergerak dan salah pengertian di situ. Rahmat Irianto, cantik sekali tadi Rahmat kepada Indra Mustafa. Sahrian Abimanyu, Firza Andika, Rivaldo Todfere, masih Rivaldo. Cantik sekali Rivaldo kepada Rahmat Irianto. Asnawi Mangku alat, masuk ke umpan langsung jauh tadi diminta oleh Sadir Ramdhani, tapi tidak dibaca dengan sangat baik oleh Asnawi. Kini para pemain Qatar, Khalid Muhammad keluar dari luar biasa Sahrian, langsung umpan terobosan, gagal Sahrian memberikan umpan terobosan. Indra Mustafa, Lutfi Kamal ke kiri, ada kita lihat Firza Andika, masih Firza, ada Sahrian Abimanyu, siapa yang diberikan oleh Sahrian, masih Sahrian, ada Rivaldo, kembali ke belakang, ada Sahrian, Lutfi Kamal, masih Lutfi Kamal, ada kita lihat Sadir Ramdhani, masih Sadir Ramdhani, siapa yang diberikan oleh Sadir, masih mencari rekan Sadir, Sahrian Abimanyu, Lutfi Kamal, masih Lutfi Kamal, ke depan kepada Eki, gagal dibuang saja oleh Abdullah Ali Said tadi. Kini Abdul Rashid Al-Ummaro berduel dengan Rahmat Irianto. Ini para pemain Indonesia, Rivaldo Todfere, Rivaldo, dan Rivaldo, gol, 5-6, oh, aduh, bolanya harusnya diambil, Bung, bolanya sudah di tengah kembali. Oke, kita mendukung kick-off 5-6, sebuah proses gol yang sangat cantik, Bung Supri. Luar biasa keberanian, kepercayaan diri Rivaldo Todfere meliuk-liuk sebuah penetrasi dan diakhiri gol yang dilakukan oleh Rivaldo Todfere. 3 gol yang lesakan di pertandingan pada malam hari ini. Luar biasa, yang sangat cantik dari Rivaldo Todfere, benar-benar membuat suasana pertandingan menjadi luar biasa di Stadion Gelora Bung Karno. Menjadi skor 5-6, sebuah pertarungan yang luar biasa. Bisa dibilang match of the day, Bung. Yes. Match of the day saat ini. Iya, luar biasa. Masuknya Rivaldo Todfere membuat pembeda di U19 di pertandingan pada malam hari ini. Kemampuan dia, skill dia, keberanian dia dalam melakukan penetrasi dan soloran, dan diakhiri dengan sebuah shooting yang luar biasa. Kita bisa menggambarkan bagaimana riuh gemuruh Stadion Gelora Bung Karno dengan sorakan para penonton Indonesia yang menari-nari, menyanyi untuk terus menyemangati para pemain Indonesia yang berjuang melawan pasukan dari Timur Tengah, Qatar, yang sempat unggul 6-1 namun kini telah menjadi 6-5 meskipun telah masih unggul 1-0, tapi inilah perjuangan yang luar biasa dari para pemain Indonesia untuk bisa memperkecil ketertinggalan. Sebuah perjuangan yang luar biasa, maha berat dan maha luar biasa, Bung Supri. Betul, luar biasa. Kita perlu mengapresiasi bagaimana perjuangan para pemain kita. Todfere, Eki Maulana Fikri, Witan Sulaiman, Sadir Ramdhani. Nah, kita lihat saja pemirsa, bukan sebuah pelanggaran. Oh, nampaknya pelanggaran tadi dilakukan
pemain Indonesia terhadap nomor punggung 6. Nomor punggung 6 adalah Nasir Al-Yazidi. Nasir Al-Yazidi tadi dilanggar oleh Asnawi Mangkualam. Dia kembali lagi bahwa sebuah tackling yang terlambat yang dilakukan oleh Asnawi Mangkualam, mudah-mudahan ini bisa diantisipasi ataupun diblok dengan baik oleh Muhammad Riyandi. Ya pemirsa, berdoa sajalah, karena dengan doa mungkin gawang kita selamat tidak kebobolan sehingga margin tidak bertambah besar kembali, karena skor telah tipis 6-5 meskipun masih untuk keunggulan Qatar. Tendangan bebas kini dihadapi oleh Qatar. Apakah ada pergantian pemain? Feby Eka Putra masuk. Ya, Feby Eka Putra. Sadil Ramdhani digantikan oleh Feby Eka Putra. Ada sekitar 3 pemain Qatar di kotak penalti. Kita berdoa semoga tidak terjadi gol. Lakukan sudah sangat berbahaya. Ditangkap dengan sangat baik oleh penjaga gawang Muhammad Riyandi. Dan kanan kini Indonesia, Asnawi, masih 6 menit pemirsa di waktu normal pertandingan antara Indonesia melawan Qatar pada laga kedua penyisihan grup A Piala Asia di bawah usia 19 tahun. Sahrian langsung ke kiri, ada Feby Eka Putra. Oh, Feby, masih Feby di kotak penalti. Feby, gagal Feby. Sebuah aksi yang sangat-sangat luar dari biasa dari Feby Eka Putra, namun gagal tadi Bung Supri. Iya, stepnya, penguasaan bolanya masih terlalu jauh ya. Walaupun sudah masuk di box penalti dari Qatar, sayang, sangat disayangkan. Situasi momentum hilang ketika Feby tidak mampu memaksimalkan sebuah peluang yang dia lakukan. Kembali pemain Qatar tertidur di lapangan untuk tentu saja sangat terlihat untuk mempermainkan waktu, memperlambat pertandingan ini. Tanpa angin, tanpa hujan, pemain Qatar ini jatuh begitu saja untuk tidur di rumput Stadion Gelora Bung Karno. Ahmad Suhail Al-Hamawindi, center back dari Qatar, nampaknya pelatih Pinheiro pun dari Qatar asal Portugal ini sedikit worry, khawatir dan sangat-sangat berlebihan karena memang tidak menyangka 4 gol terjadi begitu cepat ke gawang Qatar, Bung Supri. Iya, apalagi keberanian para pemain kita meliuk-liuk melewati para pemain Qatar yang posturnya jelas tinggi. Kemudian Todd Ferre mampu berbuat sesuatu dan menjadi pembeda dengan 3 golnya. Kemudian dengan 3 golnya pun para pemain kita lebih memiliki kepercayaan diri untuk terus mencoba menyamakan kedudukan. Ini yang dikhawatirkan oleh pelatih dari Qatar, Bung Ahai. Tentu saja masih ada waktu beberapa menit pun, berapa detik untuk pertandingan. Tentu sangat berharga. Peluang tetap masih terbuka. Zakaria Hasan langsung tendang pada nomor 14 Isa Ahmad Pelangi tadi langsung depan arahkan kepada Egy. Ada Yusuf Aiman. Asnawi kini Ahmad Al-Ghani. Pelanggaran dilakukan terhadap Al-Ghani tadi oleh Asnawi Mangkualam. Bila Ahmad Al-Ghani. Sebuah pelanggaran yang sangat keras dari Asnawi. Beruntung tidak mendapatkan kartu kuning menurut saya, Bung. Betul, ya inilah situasi-situasi seperti ini memang sedikitnya saya pikir merugikan ya. Merugikan tim kita juga. Kita lihat. Al-Bahid langsung ke kotak penalti. Berbahaya. Syuting langsung. Diblok dengan sangat baik oleh Muhammad Riyandi. Lolos tadi pergerakan nomor punggung 6 Al-Yazidi di kotak penalti Indonesia. Sebuah servis yang sangat berbahaya tadi. Iya, aktornya jelas nomor 7 Umaro. Kemudian dengan kemampuan dia selalu menjadi tembok. Di situ selalu terjadi screaming. Ini yang perlu diminimalisasi oleh para pemain kita. Nasir Al-Yazidi melakukan tendangan penjuru, lakukan sudah berbahaya. Keluar tadi bagus sekali dari Asnawi. Witan Sulaiman berduel oleh Ahmad Suhail. Masih Ahmad Al-Ghani. Ada Nasir Al-Yazidi. Keluar. Pemirsa, dilanjutkan terus para pemain Indonesia. Nampaknya wasit Sipakon dari Thailand menghentikan pertandingan
lutut. Padahal sebenarnya benturan biasa-biasa saja, Bung Supri. Iya, jelas ya. Kembali lagi, triki yang dilakukan oleh para pemain Qatar. Kita lihat. Ya, duel body contact yang normal saya pikir. Karena para pemain kita mencoba untuk duel, untuk menghalau umpan ataupun tendangan dari sepak pojok. Mendapatkan perawatan dari tim medis. Nampaknya harus dibobong keluar tadi Abdul Rashid Al-Omaro, striker Qatar yang sangat berbahaya ini. Nampaknya Indonesia seperti bangkit dalam kubur, Bung. Bangkit dari kubur. Iya, terlihat ya bagaimana mereka seolah-olah dengan memperkecil ketinggalan dan mampu menciptakan 5 gol. Mereka ada kepercayaan diri. Mereka kembali ke cara bermain dan karakter mereka. Ini benar-benar bisa kita katakan seperti bangkit dari kubur. Benar-benar luar biasa perjuangan anak-anak Indonesia untuk bisa mencetak 4 gol di babak kedua ini untuk memperkecil ketinggalan menjadi 6-5, Bung Supri. Ya, dengan situasi set piece, kemudian kemampuan yang sangat luar biasa, yang sangat impresif dari seorang Todd Rivaldo Ferre. Lempar ke dalam buat Qatar. Beberapa detik lagi di waktu normal pertandingan akan segera berakhir. 6-5 masih untuk keunggulan Qatar. Sebuah pertandingan yang sangat-sangat luar biasa. Buat saya inilah bukan sekedar match of the day, tapi inilah match of the week atau juga match of the month di Asia atau pertandingan di Asia tahun ini. Sebuah pertandingan sangat luar biasa. Indra Mustafa sundul tadi, ada Abdullah Ali Sai berusaha dikejar oleh Al-Yazidi, dibiarkan saja oleh Rahmat Irianto. Lemparan ke dalam buat Indonesia akan dilakukan oleh Asnawi Mangku Alam Bahar, main yang sangat luar biasa dari PSM Makassar. Rahmat Irianto ke kiri pada Indra Mustafa. Hati-hati Indra pada Firza Andika, berusaha dikejar oleh Isa Alfalangi. Akhirnya ada Fedi Eka Putra, masih Fedi Eki Maulana Fikri, masih Eki. Bukan sebuah pelanggaran ternyata. 5 menit tambahan waktu yang diberikan di pertandingan babak kedua ini. Masih ada waktu untuk bisa mencetak 1 gol, Bung Supri. Iya, saya pikir ini adalah waktu yang harus para pemain kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan melakukan sebuah error di area pertahanan kita. Manfaatkan sekecil peluang, bikin momentum untuk bisa menciptakan gol. Itu yang terpenting. Waktu yang sangat lama buat Qatar, waktu yang terasa sangat cepat buat Indonesia. Fedi Eka Putra langsung kepada Rivaldo, tapi dibaca dengan sangat baik oleh Nasir Alfira Baksi. Akhirnya ada Indra Mustafa, ada Yazidi, Nasir Al-Yazidi berusaha dikejar oleh Lutfi Kamal. Kini Rahmat Irianto, hati-hati, rupanya Abdul Rashid berada di kotak penalti. Ada kita Nasir Al-Yazidi, masih Nasir, berliuk-liuk Nasir. Masih Nasir Al-Yazidi, siapa yang dekat pada Isa Alfalangi. Kontrol yang sangat baik. Isa direbut oleh Febri. Bagus sekali Febri. Kini kita lihat langsung ke depan. Arahkan kepada Rivaldo. Keluar dari sarangnya. Ahmad Suhail Al-Hamawidi keluar dari sarangnya. Akhirnya ada Eki Maulana Fikri. Masih Eki. Kembali kepada Rivaldo. Masih Rivaldo. Keluar. Dibuang tadi oleh Nasir. Rivaldo lagi. Sahrian. Febi Eka Putra. Febi syutingan. Gagal tadi. Dibuang kembali oleh pemain Qatar. Al-Bakhir langsung ke depan. Ahmad Al-Ghani kini Qatar masih membawa bola. Ahmad Al-Ghani. Kini kita lihat Isa Alfalangi masih mengeliuk-liuk, berbahaya. Langsung cantik sekali dilakukan pemain Indonesia. Witan Sulaiman kepada Asnawi. Masih Asnawi. Ada Rivaldo Todrak. Witan Sulaiman. Akhirnya ada Rivaldo lagi. Masih Rivaldo. Rivaldo menarik. Bagaikan adalah advantage buat Indonesia. Diberikan tadi oleh wasit. Akhirnya ada Asnawi langsung ke depan, masuk kepada Sahrian Abi Maju, tapi umpan yang terlalu tajam, terlalu keras diberikan tadi oleh Asnawi kepada Sahrian Abi Maju. Dan kartu kuning tadi, ya pelanggaran dilakukan terhadap Rivaldo Tefere oleh Al-Bakhir tadi, Bung Supri. Ya, jelas ya, ini upaya dari Al-Bakhir untuk bisa melakukan tackling kepada Rivaldo Tefere. Tapi di satu sisi pemain kita harus lebih bersabar lagi. Ketika mereka sudah bersabar mengalirkan bola dengan melakukan progresi passing, kemampuan skill individu mereka harus mereka keluarkan.
sepertiga atau di pos pertahanan dari Qatar. Salah Zakaria Hasan langsung ke depan, arahkan kepada Suhail. Kini ada Isa Polangi, nomor 17 Muhammad Wan Al-Bayati. Ini ribut para pemain Indonesia. Kini ada Sahrian Abimanyu, ada kita Rivaldo, masih Rivaldo. Bukan sebuah pelanggaran, disapit kembali tadi para pemain Qatar. Kini ada Lutfi Kamal langsung ke kiri. Apa yang kita terjadi pemirsa, nampaknya Rivaldo Todfere terjatuh tadi. Tapi bola masih berada dalam penguasaan pemain Indonesia. Tentu saja akan terjadi toss dari wasit buat pemain Indonesia karena memang bola dikuasai pemain-pemain Indonesia. Rahmat Irianto, Sahrian Abimanyu, masih Sahrian dari tengah, Sahrian Abimanyu langsung ke kiri, ada Febi Eka Putra, masih Febi Eka Putra kepada Firza Andika, Febi Eka langsung Sahrian kepada Febi lagi, masih Febi langsung ke tengah, ada Firza Andika, siapa yang diberikan, langsung kotak penalti, terlalu tinggi tadi umpan keputusan sangat mudah dari Yusuf Aiman Farahan. Kini ada Firza Andika lempar ke dalam buat Indonesia, masih Firza arahkan langsung kepada Sahrian Abimanyu, dibuang nampaknya oleh Nasir Alvera Baksi sehingga terjadi lempar ke dalam buat Indonesia. Kini kita lihat ada Firza Andika langsung kepada Sahrian. Pelanggaran jelas, sebuah pelanggaran dilakukan oleh Isa Ahmad Al-Falani. Sebuah peluang untuk saja untuk bisa mencetak gol, Bung Supri. Iya, kembali lagi. Ini momentum bagus. Ya, jelas itu sebuah pelanggaran. Ini momentum bagus untuk kembali para pemain kita memaksimalkan sebuah set piece menjadikan gol. Kita lihat siapa yang akan menjadi eksekutor. Todfere sudah melakukannya, Sani Ramdhani, Lutfi Kamal dengan satu golnya di babak pertama, mudah-mudahan mampu untuk bisa menyamakan kedudukan. Ya pemirsa, kita tunggu sekarang Muhammad Lutfi Kamal Baharsa yang akan melakukan tendangan bebas di luar kotak penalti. Semoga saja bisa mencetak gol untuk menyamakan kedudukan Indonesia. Kita tunggu pemirsa. Muhammad Lutfi Kamal Baharsa di detik-detik terakhir yang sangat luar biasa, momen-momen yang sangat menegangkan. Apa yang terjadi? Rupa-rupanya ada ofisial Qatar yang terlalu jauh, saya pikir. Jauh dari luar area teknis. Itu saja semua peringatan dari wasit dan memancing untuk tetap dibuktikan pelatih dari Portugal, Pinheiro. Kita tunggu pemirsa. Muhammad Lutfi Kamal lakukan sudah dan tadi serangan balik dari Qatar sangat berbahaya. Berusaha dikejar Abdul Rashid, masih ke Abdul Rashid, berusaha kembali oleh Firza Andika. Cantik sekali Firza luar biasa. Satu bola ke depan, arahkan langsung. Apa yang terjadi? Wasit tindakan dari Thailand telah meniup peluit panjang. Berakhir sudah pertandingan permainan yang luar biasa dari anak-anak Indonesia menghadapi Qatar. Meskipun kalah 6-5 dari Qatar, tapi anak-anak Garuda telah menunjukkan semangat dan pertandingan yang sangat luar biasa. Dan skor kita untuk keunggulan Qatar tidak berubah. Dan pemirsa, kami akan kembali ke studio bersama Bung Tris dan Bung Westi Hutagalung. Salam olahraga. Setiap kita adalah Garuda yang punya mimpi raih kemenangan. Karenanya kami hadir mendekatkan para Garuda di penjuru Nusantara. Mendekatkan perbedaan, mengantarkan kemenangan.